Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Kalau kemarin kita sudah membahas asas-asas hukum pidana material yang merupakan lex spesialis tentang penanganan tindak pidana korupsi, maka kita lanjutkan asas-asas hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang merupakan lex spesialis tentang penanganan tindak pidana korupsi. Ada beberapa ketentuan mengenai asas-asas hukum pidana formil yang menyimpangi ketentuan KUHAP. Misalnya yang pertama, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Jadi kalau ada beberapa perkara yang masuk di waktu bersamaan, maka perkara tindak pidana korupsi harus lebih didulukan dibanding dengan perkara tindak pidana yang lain. Apa dasar pemikirannya? Paling tidak ada dua. Yang pertama, kenapa perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan? Karena untuk menyelamatkan keuangan atau perekonomian negara. Nanti kalau tidak ditangani secara cepat, dikhawatirkan keuangan atau perekonomian negara sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Kemudian yang kedua, tindak pidana korupsi karakternya merupakan kejahatan yang dilakukan tidak dengan cara yang kasar. Artinya dengan cara-cara yang halus dan pelakunya merupakan orang-orang yang punya akses kekuasaan dan atau orang yang berpendidikan. Karena itulah maka kemungkinan menghilangkan alat bukti atau barang bukti itu lebih besar dibanding dengan perkara tindak pidana yang lain. Karena itulah agar barang bukti atau alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hilang, maka secepatnya perkaranya harus didahulukan. Karena kalau berlarut-larut dikhawatirkan barang bukti atau alat buktinya itu sudah hilang. Karena pelakunya merupakan orang yang berpendidikan dan punya akses kekuasaan sehingga kemungkinan untuk menghilangkannya itu lebih besar. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Jadi mulai proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan, aparat penegak hukum berwenang untuk meminta keterangan terkait dengan rahasia nasabah di perbankan. Ini merupakan pengecualian dari prinsip kerahasiaan bank atau bank sekresi. Karena menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, mestinya identitas nasabah termasuk simpanannya dirahasiakan oleh bank. Karena ini merupakan pengecualian dalam kepentingan yang sangat terbatas, yaitu penegakan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, maka penerapannya sangat ketat, yaitu hanya terhadap harta milik tersangka atau terdakwa, dan tidak termasuk harta milik orang lain, sekalipun harta milik orang lain itu terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi misalnya ada orang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, kemudian harta yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi disimpan oleh orang lain selain tersangka atau terdakwa, maka harta yang disimpan oleh selain tersangka atau terdakwa di perbankan itu tidak dapat diminta informasinya. Maka ini hanya terbatas saja, yang boleh diminta keterangannya atau informasinya hanyalah harta yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Jadi syarat untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai nasabah di perbankan, keterangan itu harus yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Jadi kalau ada nasabah yang belum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, maka tidak bisa dimintai informasi atau keterangannya yang ada di perbankan. Kemudian yang berikutnya, dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa
satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Jadi ini merupakan gugatan perdata manakala unsur tindak pidana korupsinya tidak terbukti. Karena unsurnya tidak terbukti, tidak bisa diproses dalam perkara pidana. Tetapi karena nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka bisa dilakukan gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara atau oleh instansi yang dirugikan. Dasar pemikirannya apa? Ini berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi bisa jadi penyidik ketika melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi kok ada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi yang tidak cukup bukti. Maka jelas nggak bisa dilanjutkan. Kalau dalam tahap penyidikan, mestinya dikeluarkan SP3. Kalau nanti misalnya sudah masuk dalam tahap penuntutan, berarti harus dikeluarkan SKP2. Berarti nggak bisa lagi dilanjutkan perkara tidak pidana korupsi. Tetapi karena secara nyata ada kerugian keuangan negara, maka bisa dilakukan gugatan perdata. Berkasnya segera diserahkan kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata. Apa dasar pemikirannya karena tadi? Berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi yang penting, sekalipun perkara tindak pidana korupsinya tidak bisa dilanjutkan, kerugian keuangan negara itu bisa dipulihkan. Kemudian yang keempat, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Jadi ketika dilakukan penyidikan, tersangka meninggal dunia, padahal secara nyata ada kerugian keuangan negara, maka seperti halnya tadi, yang tidak cukup bukti, berkasnya segera diserahkan kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Karena kalau tersangka sudah meninggal dunia, perkara tindak pidananya sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Apa dasar pemikirannya? Berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Sebagai contoh misalnya, Soeharto itu dulu diduga kuat melakukan berbagai tindak pidana korupsi pada masa berkuasa di era Orde Baru. Salah satunya korupsi yang menggunakan Yayasan Super Semar. Ketika Soeharto sudah meninggal dunia, ya perkaranya untuk kasus pidana tidak bisa dilanjutkan. Maka kemudian jaksa pengacara negara melakukan gugatan perdata kepada Yayasan Super Semar dan ahli warisnya. Dan gugatan tersebut dimenangkan oleh jaksa pengacara negara. Hanya saja memang pernah bermasalah, tidak bisa dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena di dalam putusan, nilainya untuk ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada negara kurang 0,1. Maka kemudian jaksa pengacara negara mengajukan peninjauan kembali hanya meminta agar putusannya diperbaiki, nolnya ditambah 1, sehingga sesuai dengan yang seharusnya. Ya, dikabulkan peninjauan kembali tersebut, tapi saya tidak tahu apakah sekarang sudah dilakukan eksekusi atau belum. Kemudian yang berikutnya, dalam hal terdakwa ini sama, tapi posisinya ketika itu sudah menjadi terdakwa. Kalau tadi baru menjadi tersangka, kalau ini menjadi terdakwa dan meninggal dunia, maka sama, dilakukan gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara atau instansi lain yang dirugikan. Sama, orientasinya untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi perkara tidak pidana korupsinya
tidak lanjut, tidak apa-apa, akan tetapi yang penting kerugian keuangan negara bisa kembali dengan melakukan gugatan perdata. Kemudian yang berikutnya, pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan ini karena berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Ya sudahlah, nggak apa-apa, terdakwa tidak hadir dan belum ditemukan, diputus oleh pengadilan, pidananya nanti. Ketika terdakwa yang sudah berstatus sebagai terpidana, misalnya, sudah bisa ditemukan. Tapi selama belum ditemukan, maka yang penting sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bisa dilakukan paling tidak pemulihan kerugian keuangan negara. Sudah ada dasarnya, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan, maka hartanya yang terkait dengan tindak pidana korupsi bisa dilakukan perampasan. Kemudian syaratnya, karena ini merupakan pengecualian di dalam KUHP, ketika terdakwa tidak hadir di dalam pemeriksaan di pengadilan, maka perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Maka khusus untuk tindak pidana korupsi, ini ada pengecualian yang disebut dengan peradilan in absentia atau pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi tanpa hadirnya terdakwa. Karena ini merupakan pengecualian, maka ada syaratnya untuk bisa diselenggarakan peradilan in absentia. Di beberapa negara Anglo-Saxon, umumnya tidak memberlakukan peradilan in absentia. Kenapa demikian? Karena hadirnya terdakwa dianggap sangat penting dalam sebuah pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana agar putusan pengadilan fair, sudah memperhatikan dua sisi bukan hanya dari jaksa penuntut umum akan tetapi juga dari pihak terdakwa, sehingga putusannya itu mencerminkan putusan yang fair. Tapi kalau Indonesia dan juga ada beberapa negara yang lain memberlakukan peradilan in absentia khusus untuk perkara tindak pidana korupsi. Apa syarat bisa diselenggarakan peradilan in absentia? Yang pertama, terdakwa telah dipanggil secara sah. Jadi harus dipanggil dulu secara sah. Tidak serta-merta sebelum dipanggil langsung bisa diselenggarakan peradilan in absentia. Yang kedua, sudah dipanggil secara sah, tapi terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Kalau tidak hadirnya terdakwa karena alasan yang sah, misalnya sakit sehingga tidak memungkinkan untuk hadir di pengadilan, maka ketika terdakwa tidak hadir di pengadilan dengan alasan yang sah. Tapi kalau tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah tanpa alasan yang sah, maka bisa diselenggarakan peradilan in absentia. Pertanyaannya, kapan terdakwa dianggap telah dipanggil secara sah? Terdakwa telah dipanggil secara sah kalau panggilan itu disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan. Disampaikan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 227 KUHP. Jadi sudah dipanggil selama 3 hari pada alamat tertentu sesuai dengan ketentuan KUHP. Dan terdakwa sudah dipanggil 3 kali secara berturut-turut tapi tidak hadir tanpa alasan yang sah. Jadi dianggap terdakwa telah dipanggil secara sah kalau disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan sesuai dengan tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka yang terakhir, dan terdakwa bukan hanya dipanggil sekali, tetapi terdakwa sudah dipanggil 3 kali secara berturut-turut dan tidak hadir tanpa alasan yang sah. Maka kalau syarat ini terpenuhi, bisa diselenggarakan peradilan in absentia. Kemudian yang terakhir, salah satu dari asas-asas hukum pidana formil yang merupakan lex specialis tentang penanganan tindak pidana korupsi
adalah adanya pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian atau reversal burden of proof principle. Jadi penyebutan yang benar adalah pembalikan beban pembuktian, bukan pembuktian terbalik. Karena yang dibalik itu bukan pembuktiannya. Yang dibalik adalah beban pembuktiannya. Yang mestinya dibebankan kepada jaksa penuntut umum, tapi dibalik, dibebankan kepada terdakwa. Dalam hukum pembuktian, memang mestinya penuntut umumlah yang dibebani untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini sebagai konsekuensi dari dianutnya asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Ketika terdakwa diminta membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, ini berarti sudah menganggap terdakwa bersalah, sehingga dia harus buktikan kalau dirinya tidak bersalah. Oleh karena maka sebagai konsekuensi dari dianutnya asas praduga tidak bersalah, yang membuktikan adalah jaksa penuntut umum, bukan terdakwa. Nah, asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum di mana terdakwa tidak dapat dipersalahkan hanya karena tidak dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan terdakwa. Jadi stressing atau titik tekan dari asas praduga tidak bersalah adalah memberikan perlindungan terhadap individu pelaku. Seorang pelaku tidak boleh dianggap bersalah manakala belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah. Ya, kita coba lihat ke sistem pembalikan beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian pada mulanya dikenal di negara-negara dengan rumpun Anglo-Saxon yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu, khususnya untuk kasus suap, bribery, dan gratifikasi. Pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan dari hukum pembuktian karena terdakwa dibebani untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kalau terdakwa tidak dapat membuktikan, maka dia dianggap bersalah. Dengan demikian, pembalikan beban pembuktian menganut asas praduga tidak bersalah atau presumption of guilt. Kenapa di negara-negara Anglo-Saxon, kasus bribery dan gratification diterapkan pembalikan beban pembuktian? Karena suap menyuap dan gratifikasi itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara tertutup